Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Firman. Jadi kita hari ini belajar tentang menyayangi anak yatim. Alangkah baiknya sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Angkat tangannya, kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zi'ni ilma warzuqni fahma. Amin. Itulah doa sebelum belajar kita hari ini. Selanjutnya Bapak akan kasih yel-yel untuk kalian agar lebih semangat lagi belajarnya. Bapak contohkan terlebih dulu. Jika Bapak ucapkan selamat pagi, maka jawaban kalian seperti ini: selamat pagi, 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 Allahu Akbar. Nah, kita ulang sekali lagi. Bapak mulai. Selamat pagi, 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 Allahu Akbar. Nah, jadi itulah yel-yel kita hari ini. Semoga menambah semangat kita dalam belajar hari ini. Alangkah baiknya kita mulai aja pelajaran kita hari ini, yaitu Bapak akan menjelaskan pelajaran hari ini. Yang pertama, mengenai isi kandungan hadis Rasulullah SAW tentang menyayangi anak yatim, yang berbunyi, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Selanjutnya, anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dia balik. Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika seorang anak tersebut telah balik dan dewasa. Sedangkan Ahmad Mustafa Al-Maghraghi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati ayahnya secara mutlak, atau baik selagi masih kecil maupun setelah dewasa. Selanjutnya, sikap sayang kepada anak yatim adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, bersikaplah kepada anak yatim seperti seorang bapak yang penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa semua orang harus mengasihi dan menyayangi anak yatim. Selanjutnya, sikap menyayangi anak yatim yaitu ada 3. Yang pertama, memberikan jaminan hidup yang layak. Maksudnya seperti ini, jadi anak yatim tuh harus diberi jaminan hidup yang layak. Maksudnya tuh kita memberi anak semua kebutuhan anak yatim, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan primer lainnya. Yang kedua, memberi sentuhan kasih sayang. Maksudnya yaitu di sini bahwasanya anak yatim itu tidak dapat kasih sayang dari ayah karena ayahnya sudah meninggal. Nah, jadi yang mana seorang ayah adalah sosok yang pekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Ayah juga menjadi panutan bagi anak-anaknya. Maka dari itu, cara menyayangi anak yatim bisa dilakukan dengan memberikan kasih sayang terhadap mereka. Nah, jadi amun kita berdapat orang ataupun tetamu anak yatim,
kita harus baik lawan inya, kita beri kasih sayang. Yang ketiga yaitu tidak menghardik dan memakan harta anak yatim. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh parutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala ataupun api neraka. Jadi amun buhan pian ataupun tetamu anak yatim kada boleh kita memakan harta anak yatim, sama aja kita memakan api. Nah, ngeri makanya amun kita memakan harta anak yatim. Sedangkan orang yang menghardik atau menzolimi anak yatim itu termasuk ke dalam golongan yang mendustakan agama. Nah, jadi amun hendak menyambat anak yatim kada boleh. Pian amun menyambat anak yatim sama ai dosa besar ataupun mendustakan agama, itu kada boleh. Nah, jadi kada boleh lah kita itu menyambati anak yatim. Misalnya kita uloki seperti anak yatim, bapaknya kedida, itu kada boleh. Nah, kayak menyambat kayak itu, karena itu sama pian berdosa benar ataupun keluar dari agama. Nah, yang terakhir, dimana keutamaan menyayangi anak yatim. 1. Meraih peluang menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Nah, jadi orang menyayangi anak yatim tuh ada aja hikmahnya ataupun keutamanya, ingnya berkawan lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kena anak misalnya buhan pian dari halus nih belajar dah sayang lawan orang anak yatim, insya Allah tuh pian amunnya sudah meninggal dikawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Yang kedua, pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Nah, jadi misalnya pian orang tuh menyediakan tempat fasilitas seperti panti asuhan anak yatim. Nah, jadi orang yang mengasuh anak yatim tuh ini insya Allah sidin masuk surga. Setelah itu mendapat predikat abror atau soleh atau taat kepada Allah. Nah, hikmahnya orang menyayangi anak yatim itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya kan kita sudah merawat anak yatim, tapi kita tuh ada ibaratnya ada kesalahan sedikit. Nah, itu bisa ditolong anak yatim tadi menolong kita di akhirat nanti nakai. Selanjutnya menghindarkan dari siksa akhirat. Nah, kita akan terhindar dari siksa api neraka. Selanjutnya investasi atau tabungan amal untuk akhirat. Nah, jadi amun kita baik lawan anak yatim atau pemberi, misalnya kita memberi makan, itu jadi tabungan kita, jadi tabungan amal soleh kita di akhirat nanti. Yang terakhir, menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Nah, orang yang merawat anak yatim itu akan mendapat keberuntungan di akhirat nanti, walaupun inya di dunia masih biasa saja, tapi inya bisa tabungan sudah di akhirat, yaitu inya akan mendapat keberuntungan lebih dari anak yatim. Nah, jadi itulah materi kita hari ini tentang menyayangi anak yatim. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita menyimpulkan terlebih dahulu pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian sudah tahu apa itu isi hadis kandungan menyayangi anak yatim, apa artinya anak yatim, bagaimana sikap sayang kepada anak yatim, batu apa aja yang sikap sayang terhadap anak yatim itu ada apa saja. Selanjutnya keutamaan apa aja menyayangi anak yatim. Nah, jadi amunnya pesan Bapak, amun puan pian ada anak yatim itu harus disayangi, jangan menyambat-nyambati, menzolimi ataupun memakan hartanya.
Itulah yang dapat Bapak sampaikan pelajaran hari ini. Sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majalis secara bersama-sama. Angkat tangannya, mari kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.